Selamat siang teman-teman semuanya. Sekarang kita akan mencoba praktek lagi atau trading langsung lagi scalping di Mirai Aset Sekuritas menggunakan running trade dan bid offer. Oke, sekarang kita di halaman Mirai Aset di running trade. Kita akan masuk di running trade. Nah, sekarang kita lihat-lihat dulu mana pembelian yang beruntun. Jadi kuncinya di sini kalau terjadi pembelian yang beruntun, misalnya saham Elsa misalnya ya, terjadi pembelian beruntun, maka kita akan masuk di sana, kita lihat bid offernya. Kalau mungkin kan kita langsung masuk. Nah, sekarang kita lihat BWPT, tadi saya lihat ada pembelian yang beruntun beberapa kali. Nah, ini adalah halaman trading. Saya suka menggunakan fast order ya teman-teman, karena saya pikir di sini lebih jelas saya melihatnya dan eksekusinya pun juga cepat. Sebelum masuk kita lihat dulu bagaimana pergerakan bid offernya, apakah dia fluktuatif atau justru cenderung diam seperti BWPT ini. Kalau sebagai seorang scalper atau untuk trading cepat itu, pergerakan yang lambat seperti BWPT tadi itu susah kita buat masuk dan keluar dengan cepat. Jadi kita lihat lagi yang lain yang berpotensi untuk scalping. Jadi kita harus sabar ya, menunggu momentum yang pas untuk masuk ya. Ini adalah settingan dari running trade saya. Jadi saya pilih di saham yang berharganya 53 sampai 500 perak, karena saham itu cenderung ringan untuk dan volumenya 1000. Jadi kalau volume kita pakai settingan default, nah ini dia, maka volume yang muncul itu yang 1 lot, 2 lot, segala macam itu muncul. Jadi itu mengganggu kita. Volume yang seperti itu tuh cuman untuk menaikkan frekuensi aja sama bandar, jadi kita hindari itu. Makanya saya bikin 1000 di settingan volumenya. Oke, kita lihat lagi zinc, ada pembelian yang cukup lumayan, tapi zinc itu berat ya. Saya nggak tahu kenapa zinc itu selalu susah naik, bergeraknya susah banget itu. Makanya saya menghindari zinc itu. Kita harus perhatikan terus teman-teman. Ini IPPE apa itu? Oh, udah naik tadi ya. Udah naik 14% ya. Tadi IPPE saya sempat masuk di awal-awal trading jam 9 karena dia open sama dengan low. Saya sudah bikin videonya, nanti saya upload juga gimana cara masuk di open low saat pergerakan pasar baru buka. Oke, itu MLPL juga ada, tapi kita lihat dulu yang lumayan banyak yang beruntun, pembelian yang beruntun. Kita harus sabar ya teman-teman, sekali kita harus sabar. Itu GZCO saya lihat itu banyak itu. Oke, kita masuk di sini, kita lihat pergerakannya gimana, bid offernya. Nah, ini jadi harganya belum terlalu jauh naiknya ya, itu baru sekitar 4%. Oke, baru sekitar 4%. Bid offernya juga lumayan bagus, cukup rapi. Ini kita siap-siap dulu buat masuk ya. Jadi kita antri dulu di 128. Sebenarnya teman-teman, kalau kita mau trading atau scalping cepat itu, kita kalau masuk itu langsung HK aja. Tapi karena tadi saya lihat di 130 itu lotnya tebal, maka saya coba antri dulu. Ternyata nggak dapat, dia naik malahan. Saya harus antri lagi di 129. Mudah-mudahan dapat ya. Mudah-mudahan dapat. Ya, kita sudah dapat barang.
Jadi jangan all in dulu teman-teman. Kita masuk sekitar 15 atau 20% dulu. Tadi kita masuk di 129 ya teman-teman ya. Di harga 129 itu sebanyak 20 lot. Nah itu dia. Sebenarnya kita sudah cuan 1% ya. Jadi kita lihat dulu pergerakannya gimana. Apakah dia kuat naik atau justru kuat turun. Jadi kita siap-siap dulu buat jual lagi. Ini akan memakan waktu yang cukup lama ya teman-teman, karena kita akan menunggu harganya semakin tinggi dulu, karena potensi tingginya ada saya lihat, karena harganya ditahan di 130 129 itu dia nggak nembus. Jadi saya yakin ini akan terus naik. Oke. Kita masih punya 36 lot buat average ya. Jadi kalau harganya turun dari 129 kita tambah lagi muatan, kita average lagi. Jadi jangan buru-buru cut loss ya teman-teman. Cut loss itu kalau benar-benar sudah ada tekanan jual yang kuat, maka kita harus segera cut loss. Tapi kalau seperti ini kayaknya kan harga ditahan terus di 130 sama 129. Nanti kita lihat dulu kira-kira resistennya di angka berapa. Nanti kita lihat chartnya. Jadi kita bisa menentukan posisi jual kita. Tadi teman-teman bisa lihat di 130 itu ada pembelian yang berulang. Artinya bandar lagi akumulasi. Walaupun di sini boleh dibilang bukan bandar besar ya. Kalau pasnya kita sebut ini spekulan aja ini. Kalau bandar besar itu biasanya ratusan ribu lot dia pasang di bid offernya. Jadi ini cuman 20.000, 15.000. Jadi ini spekulan lah. Oke, kita lanjut. Kita masih menunggu ini apakah harganya akan terus kuat naik atau justru longsor ke bawah. Kalau dia tiba-tiba longsor, kita harus cepat-cepat haki ya teman-teman. Nah ini adalah chartnya. Jadi kita lihat di sini ada resisten di angka 140, antara 140 dengan 137 ya. Jadi itu adalah sell area ya. Jadi selling area di situ. Jadi kita harus keluar di bawah area resisten itu. Jadi di sekitar 136 kita coba nanti untuk jual barang ya, karena di 137 sampai 140 itu area jual. Kita harus duluan jual barangnya biar cepat ya, biar cepat kejual. Oke. Harganya masih berat untuk naik, ini masih di 131 132 bolak-balik. Kita siap-siap dulu untuk jual di 136. Ya, kita jemur dulu 136 ya. Nanti kalau udah kuat kita cabut lagi. Yang sisa saldo kita 36 lot lagi kita siapkan juga buat average nanti. Kalau seandainya dia tiba-tiba turun,
kita tambah lagi muatan. Jadi juga harus sabar. Ini sangat disarankan untuk sabar menunggu harga bergerak ke atas ya teman-teman. Jadi scalping itu ternyata juga nggak bisa selalu cepat, 2 menit, 3 menit, atau hitungan detik misalnya kan. Ada kalanya kita harus menunggu seperti ini. Bagi teman-teman yang suka entry di open sama dengan low, tadi saya sudah bikin video langsung, praktek langsung bagaimana cara masuk di saat open sama dengan low ketika pembukaan pasar pagi-pagi jam 9 lewat sekian detik, sekian menit. Nanti saya upload videonya ya teman-teman. Boleh subscribe dulu biar tidak ketinggalan, nanti nyalakan notifikasinya, begitu videonya masuk teman-teman bisa langsung lihat, biar kita sama-sama bisa belajar. Nah sekarang harganya sudah 135 ini. Kalau di presentasi sebenarnya kita sudah cuan sekitar 4-5% ini. Ini salah satu kesalahan saya teman-teman. Jadi ini jangan ditiru. Sebenarnya kita harus haki di 135 tadi ya. Harus haki di 135. Jadi kalau kita scalping itu sebenarnya tidak boleh jemur barang. Harus jualnya cepat, harus cepat keluar. Karena dia nanti kalau apalagi pergerakan saham itu fluktuatif ya. Fluktuatif banget, dan kita jemur barang malah kita kena guyur jadinya. Aturan kita profit jadi loss. Nah ini adalah salah satu bukti kalau saya salah cara keluar dari pasar ini. Nanti dia akan koreksi lagi ini ya, 136 yang nggak kejemput. Dia sempat di angka 136 tapi antrian kita udah lumayan jauh di 20 ribuan tadi. Nah dia koreksi lagi ke bawah kan teman-teman. Ternyata tadi kita udah profit, kita udah bisa keluar, tapi tidak ada koreksi. Tapi ini kayaknya koreksi normal lah, koreksi normal. Karena tadi saya lihat di 135 itu sebanyak 40 atau 50 ribu lot di HK sama bandar tadi. Artinya si bandar tadi harus menaikkan harga lagi, minimal ke 135 lagi. Jadi kita santai aja dulu, kita sabar dulu. Nanti kalau harganya masih turun lagi kita HK lagi ya, kita tambah muatan lagi karena tadi ada pembelian yang cukup banyak di 135. Itu harus teman-teman perhatikan. Jadi scalping menggunakan bid offer ini tidak boleh meninggalkan layar ya, tidak boleh meninggalkan layar. Kita tunggu momentumnya. Kita masuk di, kalau bisa sih kita masuk di 130 atau 129 kalau dia turun lagi nanti. Tapi sepertinya harganya ditahan ya. Harganya ditahan, nggak bisa turun lagi. Ini 133-nya menipis, kita HK saja di 133. Jadi sekarang kita sudah punya 56 lot. Kita lihat dulu average kita berapa, jadi berapa harga rata-rata kita. Sekarang kita udah all in ya teman-teman. Kita punya 56 lot. Harga rata-rata kita jadi 131 ya. Nanti kalau dia nggak kuat naik menembus 135 di 134 kita jual saja teman-teman. Itu udah dapat sekitar
1,9%, kurang 2% lah ya. %, kalau teman-teman masuk 10 juta itu sekitar 200.000 sudah profit. Lumayan kan? Itu kalau dikalikan 20 kali sebulan itu kita sudah profit 4 juta dengan modal 10 juta. Sepertinya memang sudah tidak kuat naik lagi teman-teman. Kita lihat itu bid di 134 itu apakah dia naik apa turun terus. Sepertinya menipis terus kan, itu dari 12.000 jadi sekarang 6.000. Oke, kita haki aja di sini. Kita tutup dengan cuan 1,9% ya, 1,9%. Hampir 2% ya teman-teman. Lumayan lah kalau untuk trading cepat, untung 2% sekali trading. Kalau kita bisa masuk 5 atau 10 kali kan sudah 20% juga jadinya ya. Jadi teman-teman terus berlatih, jangan buru-buru, pakai lot kecil aja dulu seperti saya dan tetap optimis. Oke.